Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan bagaimana mencari KPK dengan menggunakan bantuan faktorisasi prima. Nah, untuk mencari KPK sebetulnya banyak caranya. Cara yang paling sederhana itu sudah kita bahas pada pengertian ya, video sebelumnya tentang pengertian. Jadi cara yang paling sederhananya, cari dulu kelipatan 2, lalu cari kelipatan 3, terus kelipatan persekutuannya ini, maka yang paling kecil kelipatan persekutuannya adalah 6. Nah, itu adalah yang paling sederhana. Masih ada beberapa lagi. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah menggunakan faktorisasi prima. Contohnya yang ini, kita sudah, ini sebagai perbandingan ya, ini sudah ada contohnya, kita dapat 9. Nah, bagaimana kalau menggunakan faktorisasi prima? Caranya kita masing-masing ini dibuat pohon faktornya ya. Masih ingat dengan faktorisasi prima? Kalau lupa, lihat video sebelumnya ya, yang membahas tentang faktorisasi prima. Jadi 3 ini sebetulnya sudah prima, tapi kalau kita buat pohon faktornya berarti sebetulnya kan begini. Nah, ini yang prima adalah 3 yang sudah prima dilingkari 1. Sebetulnya kalau ini bukan prima, tapi kalau dipecah pun juga dia nggak akan habis-habis ya, tetap aja 1 gitu. Jadi kita buat begini saja. 9 itu adalah 3 kali 3, ini prima, ini prima. Lalu kita tuliskan masing-masing. Jadi 3 itu faktorisasi primanya adalah 3, 9 faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2. Maka mencari KPK caranya adalah yang pertama, ambil semua, ini langkah-langkahnya ya, ambil semua faktor bilangan yang ada. Ini sebenarnya kan faktor nih, ini namanya faktor ya, faktor nih. Ambil semua faktor bilangan yang ada. Kebetulan cuma ada 3, berarti tulis 3. Lalu langkah kedua, dari setiap faktor bilangan yang diambil itu ambil pangkat yang terbesar. Di sini ini kalau nggak ada ini namanya pangkat 1 ya. Ini sebenarnya pangkat 1, tapi karena hasilnya 3 ya nggak ditulis pun juga nggak masalah gitu. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Nah, yang kita ambil adalah pangkat terbesar, berarti pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 ya, berarti 9. Begitu. Contoh yang lain, misalkan kita ambil dari yang sudah ada aja dulu nih, 2, 3, dan 4. KPK 2, 3, 4. Berarti kita buat pohon faktornya. Kalau 2 itu kan 2 kali 1 ya, berarti ini prima seperti ini. 3 tadi sudah ada, 4 itu adalah sini 2 kali 2, ini prima, berarti kita buat seperti ini. 2 kita tulis 2, 3 itu faktorisasi primanya 3, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Lalu kita cari KPK-nya. Langkahnya adalah ambil semua faktor bilangan yang ada. Di sini ada faktor 2, lalu ada faktor 3. Selanjutnya, dari setiap pangkat bilangan, dari setiap faktor bilangan yang ada, ambil pangkat terbesar. 2 yang paling besar adalah ini, jadi 2 pangkat 2. Kalau 3 pangkat terbesarnya 1 ya, jadi 1 juga. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Hasilnya sama ya. Nah, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami. Kita ambil contoh yang lain. Nah, yang belum ada di sini, misalkan KPK dari 9 dan 12 misalkan. Pertama kita
buat faktorisasi primanya, pound faktornya. 9 sudah ada, jadi tinggal yang 12 ya. 12 ini kalau dipecah adalah 4 kali 3. 3-nya prima, 4-nya dipecah menjadi 2 kali 2. Nah, berarti faktorisasi 9 adalah 3 pangkat 2, 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Maka KPK-nya ambil semua faktor yang ada 2 kita masukkan, ada 3 kita masukkan. Terus ambil pangkat terbesar dari setiap faktor. 2 pangkat 2, 3 yang paling besar adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Artinya 2 kali 2 kali 3 kali 3. 4 kali 9 ya, 36. Untuk membuktikannya apakah benar hasilnya 36, silakan kalian coba cari dengan cara yang paling dasar seperti ini ya, untuk memastikan benar apa enggak jawabannya. Contoh lain agar kalian lebih paham ini, KPK dari 12 dan 18 misal. Ini tadi hasilnya nih ya. Jadi buat pound faktornya 12 sudah ada, jadi kita buat 18-nya aja. 18 ini adalah 2 kali 9, 9-nya adalah 3 kali 3 ya. Prima. Berarti 12 dan 18, 12-nya 2 pangkat 2 kali 3, 18-nya adalah 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2 ya. Jadi KPK-nya ambil semua faktor bilangan yang ada 2 kita masukkan, ada 3 kita masukkan. 2-nya pangkat 2, 3-nya pangkat 2 juga, cari yang terbesar ya. Berarti 2 kali 2 4, 3 pangkat 2, 3 kali 3 9, 36 juga hasilnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih nulisnya seperti ini? Misalkan ya, ini 3, kenapa 3-nya nggak di sini aja nulisnya, nggak deketan langsung sama dengan, atau yang ini 2-nya di sini, 3-nya di sini, kenapa nggak ditaruh di sini? Begitu. Nah, ini ada alasannya ya. Jadi alasannya kenapa dibuat begini, agar kita mudah mencari faktor bilangan yang ada gitu. Kalau kita menyusunnya sesuai dengan kelompok faktor bilangannya ya, itu akan lebih mudah kita mencarinya gitu. Kan ini kan bilangan-bilangan prima ya, yang akan kita tuliskan bilangan-bilangan prima. Kalian sudah tahu bilangan prima itu ada berapa saja, ada 2, ada 3, ada 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, itu berarti ini pasti kalau di sini ini adalah untuk kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Nanti ada kelompok 5, kelompok 7 dan seterusnya. Nah, sehingga kakak menulisnya seperti ini nih. Ini kelompok 2. 3 jangan ditaruh di sini. Taruhnya di sini. Ini kelompok 3. Nah, sama ini juga. Ini kelompok 2. Nah, 3-nya nggak kakak taruh sini, sehingga kita mudah nanti nyarinya. Ada apa saja? Oh, 2 masukin, ada 3 masukin. Tapi kalau kita naruh 3-nya di sini, nah nanti kalau satu soal mah mungkin kita bisa teliti ya. Tapi kalau udah mengerjakan banyak soal, biasanya ketelitian kita sudah mulai berkurang gitu. Nah, untuk lebih membantunya, kita taruh di sini 3-nya. Kalau begini nanti nggak kelihatan nih, oh nanti dikiranya 2 gitu kan, nanti dimasukin aja, 3-nya nggak dimasukin gitu ya, seperti itu. Atau misalkan yang ini 3 pangkat 2 di sini, nah, nanti pas lagi di sininya karena ini kelompok 2, nanti dikiranya masukin 2, 3-nya tinggal pangkat 1 ya kan, nggak ada pangkat 2-nya gitu ya. Itulah alasannya kenapa kita menaruhnya sesuai dengan kelompok bilangan primanya.
Kita ambil contoh lagi, misalkan gini. KPK dari 12 dan 15. 12-nya sudah ada, jadi kita buat 15-nya saja ya. 15 itu adalah 3 kali 5, prima. Maka pada saat kita menuliskan ya faktorisasi primanya, 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. 15-nya kakak tulis 3-nya bukan di sini tapi di sini. Lalu 5-nya di sini. Gitu. Ya, karena ini untuk 2, jadi jangan dimasukin. Nah, jadi KPK-nya tuh, kalau misalkan tersusun dengan rapi ya sesuai dengan kelompok bilangannya, itu akan lebih mudah mencarinya. Ada 2, masukin 2. Ada 3, masukin 3. Ada 5, masukin 5. Nah, begitu. Terus pangkat terbesarnya, nyari pangkatnya pun juga enak. Ini pangkat 2 yang paling besar, ini sama-sama 1, ya berarti pangkat terbesarnya 1. Ini 1. Berarti 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, 4 kali 3 kali 5. 4 kali 5, 20. 20 kali 3 adalah 60. Nah, itulah hasilnya ya. Keuntungan lainnya, kalau kita menyusun sesuai dengan kelompok bilangannya, nanti bahkan dengan angka-angka yang besar pun juga kita mau mencari KPK itu kita nggak kerepotan ya. Misalkan mencari KPK dari 10, 18 dan 25 misalkan. Nih angka-angkanya udah beda-beda ya. Jadi kita cari masing-masing nih. 10 adalah 2 kali 5. Maaf nggak kelihatan ya. 10 adalah 2 kali 5, ini prima. 18 adalah 2 kali 9, 9-nya 3 kali 3. Oh, ini udah ada sebetulnya ya. Ya nggak apa-apa lah. 25 adalah 5 kali 5. Jadi 10. Ingat, kita coba susun yang rapi. 10 adalah 2 kali 5. Nah, tuh lihat. Kalian perhatikan, kakak tidak menaruh 5 di dekat kalinya nih, operasi kalinya. Kenapa? Karena ini untuk kelompok 3. Kalaupun nggak ada, ya nggak masalah ya. Untuk bilangan 3 kan prima ada 3 ya. Kalaupun nanti nggak ada 3, ya nggak masalah. Tapi kita sudah menyisipkan saja gitu. 10. Lalu 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. 25 adalah 5 pangkat 2. Jadi KPK sama dengan ada 2, ada 3, ada 5. 2 pangkat terbesarnya 1, 3 pangkat terbesarnya 2, 5 pangkat terbesarnya 2. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 itu adalah 9, kali 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, 25. 2 kali 25 adalah 50, kali 9 sama dengan 450. 5 kali 9 aja 45, ada tempel nolnya 1. Nah, jadi itu tadi cara kita mencari KPK menggunakan bantuan faktorisasi prima. Lebih mudah ya. Dan caranya pun juga lebih praktis karena kita tidak perlu mencari kelipatan-kelipatan seperti ini. Gitu, kita mencari langsung aja faktorisasi primanya, lalu kita coba susun yang rapi sesuai dengan kelompok bilangannya, ya kelompok bilangan prima, lalu tinggal dikalikan. Nah, semudah itu saja. Baik, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.